Nah, eh, banyaknya perbedaan yang disampaikan oleh ahli tadi, para tokoh itu tadi, eh, yang harus kita pahami bahwa kurikulum itu adalah sebuah sistem, karena dia sebuah sistem sama seperti sepeda atau kereta seperti itu, ada yang menjadi bannya, ada yang menjadi rantainya, ada yang menjadi pedalnya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan eh, sistem tersebut, sehingga kurikulum itu harus dipahami sebagai sebuah sistem yang dia, kalau disebut sistem berarti dia tidak dapat dipisah-pisahkan, kemudian dia bekerjanya secara sistematik seperti itu. Dalam undang-undang sendiri, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa kurikulum itu berisi eh, rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, itu satu bagian tersendiri. Kemudian ada cara yang digunakan. Untuk apa? Semua digunakan untuk kegiatan atau pedoman penyelenggaraan dari kegiatan pembelajaran yang tujuan akhirnya adalah mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini dapat kita pahami bahwa di Indonesia itu sudah ditetapkan tujuan-tujuan pendidikan mulai dari tujuan pendidikan nasional, kemudian turun dia menjadi tujuan pendidikan institusional, kemudian turun lagi menjadi tujuan pendidikan kurikuler, dan kurikulernya juga ada seperti itu. Nah, ini formula dari kurikulum. Kurikulum itu dapat kita pahami sebagai jarak. Itu artinya seperti ini. Kalau kita mau keluar, siswa atau siswa lah, katakan siswa dia mau pergi ke sekolah, artinya dari rumah ke sekolahnya itu dia harus menempuh jarak tertentu. Uh, Demikian juga dengan kurikulum. Jadi misalnya kalau di jenjang MI, maka siswa itu berapa berapa lama jaraknya? Jaraknya adalah lebih kurang 6 tahun gitu. Kemudian kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan selanjutnya seperti itu. Itulah jarak yang harus ditempuh. Itu maksud yang pertama. Kemudian kurikulum juga berisi tentang sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa. Kebetulan kalau di MI itu ada 5 mapel inti, sama seperti di SD, ada IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, kemudian PPKN, dan itu mata mata pelajaran intinya, ditambah dengan nanti ada mata pelajaran yang keislamannya seperti akidah akhlak, kemudian ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian ada Al-Quran hadis, eh, satu lagi ada apa ya? Kok lupa saya ya, Prof. Ada satu lagi eh, tentang, tapi kalau yang keempat mapel ini di SD itu disebut dengan mata pelajaran PAI gitu. Sementara kalau di MI itu dipisah-pisahkan gitu. Eh, Kemudian kurikulum juga merupakan gabungan dari tadi ada mata pelajaran dan berbagai kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah dan itu harus ditempuh juga oleh siswa. Seperti itu. Kemudian selain itu ditambah lagi dengan tujuan dari kurikulum itu sendiri adalah untuk pembentukan pribadi dari siswa. Kemudian ada approaching kurikulum atau pendekatan kurikulum. Disebutkan bahwa kurikulum itu sebagai body of knowledge to be transmitted. Kemudian kurikulum juga untuk mencapai tujuan akhir siswa, yaitu menghasilkan sebuah produk atau outcome-nya itu apa. Kemudian kurikulum juga disebut sebagai proses, kurikulum juga sebagai praksis pembelajaran. Nah, ketika dia hanya sebagai teori, maka dia termaktub di dalam sebuah silabus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan ketika di diimplementasikan ke masing-masing lembaga pendidikan, nah itu disebut dengan praktikalnya, ada proses di sana. Dalam proses itulah kita menyebutnya ada praksis pembelajaran. Tujuan akhirnya adalah eh, eh, menghasilkan suatu produk. Jadi ketika siswa sudah diproses di dalam sebuah
sebuah pembelajaran, maka tidak hanya output, tapi ada outcome yang dilahirkan dari kurikulum itu sendiri. Kalau di Indonesia, maka nanti ada seperti yang diisyaratkan di dalam tujuan pendidikan nasional bahwa ada perubahan akhlaknya, kemudian ada perubahan perilaku, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena pembelajaran itu adalah is planned and guided. Kemudian didefinisikan sebagai refer to schooling. Berikutnya ada aliran dari penyusunan kurikulum itu sendiri, yaitu yang pertama ada aliran perennialisme yang memandang kurikulum sebagai subject matter. Kemudian ada kalau aliran esensialisme itu kurikulum itu sebagai academic excellence. Sementara aliran konservatif dan aliran progresif itu memandang bahwa kurikulum itu bukan hanya untuk meneruskan tradisi intelektual saja, tapi juga menyesuaikan dengan perubahan tuntutan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme yang menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk membentuk masa depan, bukan hanya adjusting atau rekonstruksi the existing condition of the life of community. Di mana? Pertanyaan berikutnya adalah di mana? Di mana kurikulum itu dapat dilaksanakan atau dapat kita aplikasikan. Nah, tentu ada sebuah lingkungan yang memang dibentuk secara sengaja, baik itu lingkungan yang kalau di rumah maka ada kurikulum keluarga, kalau di sekolah maka ada kurikulum yang dari pemerintah, kemudian kalau di masyarakat juga sendiri punya lingkungan gitu. Jadi di dalam kurikulum itu sendiri nanti ada yang namanya isi, proses, dan evaluasi. Isi itu ya bahan pengajarannya, apa saja materi-materi atau kontennya yang dapat kita sampaikan yang sesuai dengan tingkat kognitif dari peserta didik kita. Kemudian prosesnya harus seperti apa. Dan jangan lupa ada setiap proses bahan ajar yang kita sampaikan itu perlu terus untuk dievaluasi. Selain evaluasi itu juga ada evaluasi akhir yang kita berikan kepada peserta didik. Tujuan akhirnya untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan. Nah, di dalam kurikulum itu tidak mungkin itu bisa tersampaikan langsung kepada peserta didik. Maka kehadiran pendidik itu menjadi penting untuk menyampaikan apa-apa yang ada atau yang sudah dituliskan di dalam sebuah kurikulum. Maka kurikulum itu tidak menjadi sesuatu barang, tidak menjadi sesuatu apapun ketika tidak ada guru di dalamnya, gitu. Jadi yang menyampaikan itu sebaik apapun kurikulumnya, kalau gurunya tidak menyampaikan dengan baik, tidak mentransmisikan pengetahuan itu dengan baik kepada peserta didik, maka itu tidak disebut sebuah kurikulum. Nah, ketika menyampaikan kurikulum itu juga, maka kita harus memperhatikan bagaimana kondisi alam, bagaimana sosial budayanya, bagaimana politik. Itu pasti akan mempengaruhi sebuah kurikulum dari suatu negara. Berikutnya bagaimana? Nah, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa di dalam kurikulum itu tetap ada yang terdiri dari bahan, ada tujuan dari pendidikan itu, ada prosesnya, dan terakhir ada evaluasi. Dan ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena terus merupakan sebuah siklus yang dinamis gitu. Kalau disebut bahan maka bisa jadi pelajaran hari ini, mata pelajaran hari ini itu seperti kita sampaikan penggunaan AI. Kalau dulu mungkin tidak ada, kalau sekarang itu sudah ada. Jadi kalau dulu dianggap itu sebagai ilusi, kalau sekarang bukan lagi ilusi, gitu. Anak-anak sudah bisa menggunakan AI. Bahkan kita ketika kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai dosen juga banyak menggunakan AI. Salah satu contohnya media-media yang kita gunakan itu banyak berbasis AI seperti Canva, kemudian ada stop motion dan lain sebagainya. Itu semua berbasis AI. Kemudian contoh lagi seperti alat pengecek plagiasi, Turnitin, apakah itu iTenticate,
plagiarisme checker dan lain sebagainya yang sejenisnya seperti itu. Untuk memparafrase aja sekarang kita sangat tidak kesulitan. Yang penting ketika kita sudah menggunakan tools-nya, maka kita baca kembali apakah eh, parafrase yang dihasilkan oleh tools itu tidak menghilangkan makna yang disampaikan oleh penulis sebelumnya. Nah, hal-hal yang seperti itu semua harus menjadi bahan kajian dan bahan-bahan yang harus kita sesuaikan ketika kita menyampaikan sebuah kurikulum. Karena yang tahu baik buruknya kurikulum itu adalah pendidiknya. Berikutnya, nah ini ada 2 prinsip pendidikan yang harus kita perhatikan, yaitu karena kita hidup di sebuah negara yang dia juga berkolaborasi atau bekerja sama dengan negara lain, maka 2 prinsip pendidikan UNESCO, ada 4 pilar pendidikan. Kalau di Kemenak ditambah 1 pilar lagi, yaitu to believe in God. Nah, 4 pilar ini dan satu lagi lifelong education, pendidikan seumur hidup. Sebenarnya Islam juga menjelaskan tentang bagian yang kedua ini gitu. Lifelong education ini pendidikan seumur hidup. Jadi kita mencari ilmu pengetahuan dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, kurikulum itu diperuntukkan bagi siapa? For whom gitu. Ya, bagi siswa, bagi guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pembina sekolah atau pengawas sekolah, dan bagi pemerintah. Nah, ini ada kerangka kurikulum nasional, ada kurikulum yang terlaksana, yang dapat diimplementasikan, yang berpotensi gitu ya, potensial kurikulum, kemudian ada implemented kurikulum dan kurikulum yang dipelajari oleh siswa. Mungkin tidak semua yang diharapkan terlaksana ini dapat dipelajari oleh siswa, karena tadi kurikulum yang disampaikan itu, yang kita sampaikan, yang disampaikan guru kepada siswa itu harus disesuaikan dengan tingkat kognitif dari siswa itu sendiri. Misalnya kita menggunakan teori Piaget atau teorinya Brunner dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi kurikulum untuk apa? Yang pertama dia untuk penyesuaian gitu. Yang kedua ada fungsi integrasi, ada fungsi diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Di sini ada RPJM Kemdikbud sesuai dengan Perpres nomor 18 tahun 2020, maka RPJM dari pemerintah itu sendiri ada 2. Yang pertama pemerataan layanan pendidikan, dan yang kedua adalah produktivitas dan peningkatan produktivitas dan daya saing. Ini bagian-bagiannya apa yang dituliskan di dalam RPJM itu bisa dibaca, nanti kawan-kawan bisa membacanya sendiri. Kemudian di tahun 2020 ada RPJM berikutnya, itu tahun 2020 sampai 2025 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Iya, 2020. Yang pertama untuk mendukung pencapaian agenda Nawacita, yang kedua kemudian ada mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, dan di sini lahirnya pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Nah, ini dia tujuannya ya. Ada yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kita masuk dulu sebentar, kenapa kurikulum itu selalu berganti-ganti gitu. Saya pernah melihat apa ya, live-nya RPDU ya, rapat dengar pendapat gitu antara menteri dengan DPR. Nah, Prof itu saya lupa namanya. Nah, beliau berpandangan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia itu kurang, evaluasinya itu sangat kurang, sangat minim. Kalau dulu saya masih merasakan yang namanya Eptanas sampai batas SMA saya itu, saya masih tahun 2000, saya masih merasakan Eptanas. Ada EPTA, ada Eptanas gitu. Nah, sekarang kemudian dihapuskan, tidak boleh dilakukan Eptanas. Kemudian sekarang diganti lagi, ada ujian juga, ujian nasional juga, dan biayanya itu
Kalau dulu Eptanas menurut RDPO itu sekitar 200 miliar, sekarang meningkat jadi 500 miliar. Jadi perubahan kurikulum itu bukan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan, tapi hanya menyerap anggaran seperti itu. Nah, krisis pembelajaran yang kita rasakan dari perubahan kurikulum yang kemarin, kurikulum 2013 yang sebenarnya sudah KTSP itu sebenarnya sudah bagus sih. Kemudian berubah menjadi kurikulum 2013 dengan berbagai alasan. Kemudian berubah lagi dari kurikulum 2012 katanya tidak mengakomodir eh, eh, kebutuhan zaman sekarang, terutama pada saat eh, dunia dilanda krisis dilanda pandemi seperti itu. Nah, ini mungkin tidak terlalu nampak trennya. Ini dari tren nilai dan peringkat PISA Indonesia di dunia. Jadi selalu turun gitu, terus turun. Jadi dari 78 negara, Indonesia di peringkat 72. Kemudian yang sangat eh, eh, disayangkan adalah di gambar yang kedua ini ada perundungan, ada ini perundungan dan kerangka pikir kemajuan peserta didik. Jadi disebarkanlah angket kepada peserta didik di seluruh dunia dan untuk siswa-siswa di Indonesia. Rata-rata anak di dunia itu menjawab itu 23% yang warnanya orange yang di atas itu tentang perundungan gitu ya. Berapa kali dia mengalami perundungan selama 1 bulan, dalam sebulan itu berapa kali? Rata-rata peserta didik di luar negeri itu 23%, tapi di Indonesia itu mencapai sampai 41%. Nah, berikutnya ketika ditanyakan apakah kepandaian itu dapat diubah dengan sebuah pembelajaran, dengan sebuah pendidikan, kalau anak-anak di luar sana itu menjawabnya mereka yakin gitu bahwa pendidikan itu dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengubah kepandaian peserta didik atau mengubah perilaku peserta didik itu mereka percaya diri gitu rata-rata 63%. Tapi siswa kita tidak. Artinya apa? Mereka apa ya? Tidak percaya dengan pendidikan gitu karena rata-ratanya hanya menjawab 29%. Nah, ini semua data-data yang menggambarkan mengenai krisis-krisis kemarin, termasuklah ini nanti menjadi dasar sebagai yang ini gambar yang pertama ini 2.3 ini untuk dasar apa namanya pembelajaran yang lost learning itu tadi bahwa ada penurunan terus menurun terutama kita ketika masa pandemi di awal-awal itu memang terjadi apa ya eh, masalah lost learning itu sangat 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 menyedihkan sekali. Kemudian di gambar berikutnya adalah tingkat pengangguran terbuka dan itu yang paling banyak menyumbang adalah dari SMK gitu. 8,49%. Padahal SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan dengan boomingnya jargon mereka tamat dari SMK mereka siap kerja gitu. Pada kenyataannya ketika disurvei tidak seperti itu. Nah, ini adalah data dari eh, yang diperoleh dari 3.391 orang siswa di 4 provinsi dari Januari sampai April 2021 ini tentang indikasi dari loss learning-nya. Ini khusus dari yang disurvei adalah anak kelas 1 SD yang akan naik ke kelas 2 SD. Jadi ada dua kompetensi yang disurvei yaitu kompetensi literasi dan numerasi. Jadi mengalami penurunan dari 129 ke angka 77. Jadi kehilangan kemampuan belajarnya itu sebesar 52 poin. Jadi 52 poin itu setara dengan pembelajaran selama 6 bulan. Itu untuk di literasi. Kemudian di numerasi juga seperti itu. Berikutnya. Nah, ini adalah kompetensi PISA. Berubah. PISA sendiri berubah karena adanya pandemi itu. Dari awalnya kompetensi sains itu hanya 2 yang diharapkan ketika siswa setelah mengalami pembelajaran sains itu hanya ada 2 kompetensi yang diharapkan dari siswa, yaitu siswa mampu menginterpretasikan data dan bukti secara ilmiah
Yang kedua adalah siswa mampu mengevaluasi dan mampu melakukan merancang penyelidikan. Sementara setelah pandemi itu, maka ditambah satu kompetensi lagi, yaitu siswa yang pertama bisa mampu menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan. Jadi ada kompetensi yang diharapkan siswa mampu mengambil keputusan, kemudian siswa mampu meneliti dan mampu mengevaluasi. Nah, ini ada identitas sains, saya lewati. Nah, ini adalah konteks dari kompetensi sains menurut PISA, dan ini adalah tuntutan dari pendidikan sains itu sendiri. Jadi siswa itu tidak hanya dia paham tentang dirinya sendiri, tidak hanya mengerti tentang keadaan dirinya sendiri, tapi dia juga bisa memiliki pemikiran yang lokal, nasional, bahkan dia mampu memiliki pemikiran atau kompetensi globalnya gitu. Dia paham gitu, ada kasus apa, ada masalah apa secara global, dia sudah paham gitu. Sama seperti ketika mengalami pandemi, anak-anak itu sudah paham, oh di masa pandemi ini kita harus pakai masker, harus sering cuci tangan, dan menjaga kebersihan tubuh. Kira-kira seperti itu. Nah, posisi teknologi sendiri di dalam sebuah kurikulum itu, dalam pembelajaran gitu ya, ada level-levelnya, ada 4 level, ada emerging approach. Emerging itu artinya kita mengadopsi beberapa pendekatan, kemudian kita satukan, kemudian baru di-apply, artinya dilaksanakan, diimplementasikan, kemudian kita integrasikan teknologi di dalam pembelajaran, kemudian kita transformasikan. Nah, tapi kesemuanya itu harus memperhatikan komponen-komponennya, yaitu ada komponen filosofi, kemudian bagaimana pengembangannya dan polisisnya, kemudian facilities dan resources, dan lain community assessment-nya. Itu semua harus diperhatikan ketika kita menggunakan sebuah teknologi, karena teknologi ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Dan kita tidak mengharapkan dampak negatif itu yang lebih banyak dikonsumsi oleh siswa-siswa. Nah, ini adalah karakteristik perkembangan anak. Jadi di fase A, saya khusus membahas di fase A. Fase A itu sekarang adalah anak kelas 1 dan kelas 2. Jadi di fase A ini, khusus di fase A ini, itu anak kan beralih dari pendidikan AUD-nya, gitu, dari masa bermainnya, sehingga guru-guru di kelas 1 dan di kelas 2 ini seyogianya mengerti bahwa ini anak adalah anak dalam masa peralihan, sehingga seluruh potensinya itu, ya, potensi yang dimiliki anak itu harus didorong untuk berkembang secara optimal. Jadi bukan dipaksakan, ini anak harus segera, sama seperti pendidikan di AUD kita, di PAUD itu, bahwa anak sampai ke situ baca, tulis, hitung itu menjadi tolak ukur larisnya sebuah PAUD gitu. Jadi kalau anak tamat dari PAUD itu tidak bisa baca, tulis, hitung, biasa PAUD-nya itu tidak laku di masyarakat. Karena apa? Karena sebagian orang tua itu tidak mau tahu lagi ketika dia sudah mengantarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, maka dia menginginkan anaknya itu jadi sesuatu gitu. Padahal pembelajaran di tingkat PAUD itu tidak seperti itu. Mereka masih harus belajarnya itu harus lebih banyak bermainnya, karena di dalam bermainnya itulah mereka harusnya belajar. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia tidak seperti itu. Yang kedua, kecenderungan belajar anak usia SD itu ada 3 cirinya, itu konkret, integratif, dan hierarkis. Karena berdasarkan teori Piaget tadi, anak usia SD atau MI itu anak dalam rentang usia 7 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi dia harus konkret, kita harus menyampaikan proses belajarnya itu memang harus dimulai dari hal-hal yang dia bisa lihat secara nyata gitu. Dengan memanfaatkan lingkungan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi siswa. Kemudian integratif, hierarki itu kan artinya berjenjang gitu ya.
tidak bisa dilompat-lompat gitu. Karena ada syarat-syarat atau prasyarat dari materi tersebut misalnya. Kemudian belajar lebih bermakna jika anak mengalami langsung tentang apa yang dipelajarinya. Nah, ini kalau menurut teorinya Piaget, perkembangan dari mulai sensori motor, kemudian ada praoperasional, ada operasional konkret, dan operasional abstrak. Dan anak usia MI SD itu berada di tahap operasional konkretnya, sehingga dia sudah mampu berpikir secara logis, tapi hanya terbatas pada hal-hal yang konkret saja. Kemudian pelajarannya itu masih sebatas pada ingatan dan pemahaman. Kalau kita hubungkan dengan taksonomi Bloom, maka di sini ada C1 dan C2. Tapi tidak menutup kemungkinan anak itu mampu berpikir secara analitis dan sintesis sederhana gitu. Kemudian berpikir abstraknya harus didahului dengan hal-hal yang konkret dulu. Maka penggunaan teknologi itu dapat membantu siswa untuk berpikir secara abstrak. Nah, teknologi pembelajaran itu ada dua macam, yaitu secara tradisional dan digital. Yang tradisional itu ada alat berupa fisik, kemudian ada interaksi langsung, dan terbatas pada sumber daya fisik. Sementara yang digital itu berbasis elektronik, fleksibel, kemudian interaktif dan multimedia, keterlibatan dan kolaborasi. Nah, ini contoh-contoh dari berbagai teknologi yang sudah banyak dan ini sebagian besar sudah digunakan di ruang-ruang kelas. Tapi tidak semuanya cocok digunakan di jenjang MI atau SD. Nah, berikutnya adalah media pendidikan. Media itu sendiri kalau dari sisi teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan itu terdiri dari dua hal, yaitu ada alat dan bahan. Nah, alat itu semua perangkat keras atau hardware, sementara bahan adalah semua yang perangkat lunak atau materi pelajarannya. Kemudian media itu ada yang berupa media apa namanya ya? Media yang berupa video, kemudian yang dilihat secara visual, yang secara audio, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana penggunaan media itu sendiri di dalam pembelajaran? Maka media pembelajaran itu harus relevan dengan apa yang kita sebut dengan model pembelajaran, dengan strategi dan metode. Nah, media itu harus direncanakan bersamaan dengan metode atau model apa yang kita gunakan ketika kita membuat perencanaan pembelajaran. Demikian yang dapat saya paparkan, Prof. Mohon izin masukannya dan apa ya, kita buka diskusi bersama Ya, baik, kawan semuanya. baik. Izin saya stop share dulu, Prof. Ya, silakan teman-teman dulu barangkali. Silakan, Dek, yang mau diskusi. Tadi yang sampaikan tentang kurikulum, Ya, Prof. dan sampai pada yang terakhir tadi, ada metode, strategi, teknik, gitu ya, Iya, model. iya, Prof. Ya, baik. Hanya perlu diketahui kalau sudah sampai pada model dan urutannya itu ya, diurutkan ini memang sama seperti dalam mendefinisikan kurikulum sendiri. Urutan-urutan tadi itu orang masing-masing berbeda-beda juga. Iya, iya, Prof. Jadi, coba ya tadi kalau diurutkan, kalau dari slide ini yang diurutkan apa yang Eh, kita kalau menurut teori Joyce and Well itu, Prof, paling besar itu, yang paling oke, besar itu adalah model pembelajaran. Kemudian di dalam model pembelajaran itu ada yang kita sebut dengan pendekatan pembelajaran. ya model Kemudian, pendekatan, karena oke, pendekatan itu ada dua, ada pendekatan yang berbasis kepada guru dan berbasis kepada ya, siswa, maka oke, melahirkan strategi pembelajaran yang dia pendekatan, expository learning dan discovery learning gitu, Prof. oke, Nanti terus apa dari lagi? dari strategi itu baru diturunkan lagi menjadi metode apa atau cara-caranya seperti apa. Dari metode itu muncul teknik dan taktik pembelajaran seperti Ya, itu, oke, Prof. baik, baik. Ya, jadi ini kalau sepakat gunakan Joyce ya, Iya, Prof. urutannya jelas seperti itu. Nanti jangan heran kalau dari sumber lain dengan urutan lain itu tidak masalah karena memang sudut pandangnya beda-beda. Iya, iya, Prof. Seperti mendefinisikan kurikulum tadi.
bisa Iya, berbeda-beda. Ya, oke. Sekarang komentar dari teman-teman dulu silahkan. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain. ya, silakan Dek. Lalu Fikri. Ya, Kak. Eh, izin apa ya bertanya mungkin Kak. Di ini kita pakainya kurikulum apa ya Kak? Kurikulum ya bebas ya, misal mau kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Nah, pastikan kurikulum dari masing-masing kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini ada tujuan ya, tujuan Ya, kurikulum khususnya yang IPA gitu. Sebenarnya apa sih tujuan kurikulum itu untuk IPA sendiri gitu? Apakah sudah tercapai apa belum sih dari tiap-tiap mungkin kurikulum ini tujuan ini itu udah tercapai belum? Apakah separuh atau seluruhnya sudah tercapai atau gimana? Kenapa selalu berubah-ubah? Apakah tujuan IPA ini hanya tetap sama? Apakah sebenarnya berbeda gitu? Mungkin itu sih yang saya bingungkan, Kak. iya, Khususnya yang IPA sih. iya, khusus yang IPA gitu ya. Yang kakak angkat pada hari ini itu kakak mengambil informasi itu, data itu dari PISA gitu ya, karena itu standarnya kan gitu. Karena IPA ini sekarang mau disejajarkan dengan standarnya matematika. Nah, kalau biasanya kan kalau dulu PISA itu selalu identik dengan matematika. Sekarang IPA juga dia berfokus merujuk kepada standar yang ditetapkan oleh PISA. Makanya tadi kakak sempat tunjukkan ada perubahan kompetensi yang diharapkan yang ditetapkan oleh PISA dari 2 kompetensi tadi hanya mampu apa tadi ya tunggu kakak lihat sedikit yang tadi awalnya hanya menginterpretasikan data dan bukti secara ilmiah dan mampu mengevaluasi serta merancang penyelidikan. Sementara di berikutnya di tahun untuk kerangka sains PISA sendiri di tahun 2025 itu siswa itu harus mampu menggunakan informasi ilmiah untuk mengambil keputusan. Ini kan berat nih mengambil keputusan. Sebenarnya anak-anak itu sebenarnya bisa kita ajarkan bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Yang sederhana misalnya eh, ini di di yang sederhana sebagai contoh sederhana, ketika siswa mau melaksanakan penelitian sederhana misalnya di SD gitu ya, dia kan pasti membuat rencana sendiri gitu. Guru jangan dulu buru-buru mengintervensi, oh ini salah, ini bukan begini urutannya. Enggak, biarkan saja dulu siswanya membuat membuat rencana, kemudian dia melaksanakan. Namanya juga tahap ilmiah ya, dimulai dari coba-coba gitu. Sama juga ketika dulu ada eh, ada ada penemuan obat misalnya gitu dengan metode coba-coba dulu gitu. Oh, ternyata daun ini bisa digunakan untuk penyakit misalnya diabetes atau menurunkan kadar gula darah. Nah, sekarang baru terbukti secara ilmiah. Kalau orang dulu kan coba-coba, oh, ketika dia pakai misalnya daun salam yang direbus gitu. Oh, enak, tidak kesemutan lagi, mungkin gitu dengan dosis-dosis tertentu. Nah, biarkan dulu siswa kita juga seperti itu sehingga dengan guru tidak terburu-buru nanti siswa bisa melakukan penelitian berdasarkan eh, minatnya, berdasarkan bakat yang dia miliki gitu. Karena dia yang mahasiswa itu tahu juga gitu. Contoh lagi ketika misalnya ini tidak di pembelajaran, tapi itu juga bagian dari pembelajaran sebenarnya di keluarga. Eh, Orang tua menetapkan ini kamu boleh jajan, tapi kamu jajan 1 minggu ketika kita bawa ke tempat belanja lah gitu ke warung dekat rumah misalnya gitu. Kamu boleh pilih jajan hanya 4 macam, kita tetapkan seperti itu. Terserah dia mau apa. Yang penting perhatikan labelnya. Tapi ada yang kita berikan di sana. Perhatikan labelnya. Apakah ada label halal? Bagaimana expirednya? Ada standar yang kita sampaikan kepada anak sehingga anak tahu oh ini yang harus terpenuhi jajan apapun tapi ada label halal, ada BPOM-nya dan tidak expired. Ada 3 hal misalnya kita tetapkan seperti itu. Itu juga sebuah pembelajaran kepada anak. Jadi dia bebas pilih jajan yang seperti apa. Yang penting ada 3 syarat itu. Misalnya seperti itu gitu.
Apakah berubah-berubah? Iya, berubah. Apakah belum tercapai standar pendidikan sains di Indonesia? Kalau berdasarkan data tadi, iya benar, belum tercapai. Dari 78 negara, Indonesia itu berada di peringkat 72 untuk literasi sainsnya. Seperti itu. Eh, Apalagi ya? Dan sekarang yang masih menjadi pertanyaan besar bagi kakak gitu ya, Dek. Kenapa IPA itu disatukan dengan IPS gitu? Sementara eh, apa ya, tipe pelajarannya itu sudah berbeda. IPA itu kan lebih lebih berpikirnya itu lebih sistematis, hierarki gitu kan. Sementara kalau IPS itu kan dia bisa holistik, bisa heuristik gitu. Dia bisa berputar-putar dari satu bagian melompati bagian yang lain itu bisa. Sementara IPA itu kan tidak seperti itu gitu. Jadi dia ada jenjang, ada prosedural. IPA itu lebih prosedural. Kalau matematika itu lebih hierarkial gitu. Kenapa matematika hierarki? Contoh, anak-anak tidak bisa kita ajarkan penjumlahan sebelum dia mengenal angka. Gitu. Jadi kita ajarkan angka dulu, kemudian kita ajarkan penjumlahan. Dari penjumlahan nggak boleh langsung lompat-lompat langsung ke pembagian, nggak bisa gitu. Jadi penjumlahan itu setelah penjumlahan, pengurangan, baru perkalian, dan itu kan hierarki gitu. Ada satu anak tangga yang harus dilewati. Sementara IPA ini dia itu tadi harus prosedural. Biasanya seperti itu. Itu kalau di IPA-nya. Jadi menurut bahan yang sudah kakak baca bahwa uh, belum terpenuhi gitu. Kalau ada Olimpiade pun, Olimpiade Indonesia itu masih di bawah negara-negara lainnya gitu. Nah, seperti itu. Itu jawaban kakak mungkin, Dek. Mungkin Prof nanti bisa menambahkan. Ya, oke. Ya, oke. Apa yang perlu ditambahkan ya terkait dengan ini? Hierarki, kemudian PISA. Ya, posisi PISA kita bagaimana? Untuk literasi sains itu, Prof, dari 78 negara, Indonesia berada di peringkat 72. Ya, 72. Iya, Kalau jadi di kalau bawah bisa, gitu, Prof. ya, kalau bisa dure itu sebabnya kenapa kita tertinggal jauh itu kenapa? Eh, Apakah ini ditinjau dari kurikulum ya misalnya? Apakah kurikulumnya atau apa coba misalnya? banyak banyak halnya, Prof, yang Ya, disampaikan tentu, di tentu sana. ya. Yang Ya, kalau yang kemarin yang ada saya baca itu, yang pertama salah satu penyebabnya karena masalah pandemi ya, Prof ya, yang lost learning itu. Kemudian metode mengajar guru, eh, kemudian ada pengaruh pengaruh teknologi, tapi banyak pengaruh negatifnya begitu, Prof. ya, oke. Jadi kalau masalah pandemi, hampir semua kan kena pandemi itu, semua Iya, kita itu ya. Itu iya, bisa Prof. diabaikan lah ya. Iya, Tidak iya, Prof. bisa diabaikan artinya bukan jadi alasan lah, katakanlah Iya, itu ya. Jujur saja misalnya. Tapi kemudian kalau tentang guru, nah ini mungkin iya, satu. Prof. Kemudian kalau itu kan berupa tes ya, Iya, bisa itu berupa tes. Nah, kemudian kalau kalau kita mengenal butir tes, itu kan bisa juga ditelaah dari butir tesnya saja lah. Ya, butir tesnya saja itu bentuknya seperti apa misalnya. Bentuk di apa? IC atau pilihan ganda misalnya ya. iya, iya, Prof. Seandainya bisa itu pilihan ganda, nah kita sistem kita kalau tes bagaimana? Apakah pilihan ganda atau IC? Dari situ saja sudah bisa menimbulkan miss ya. Kalau PISA itu IC, sedangkan kita kebiasaannya pilihan Tes. ganda, itu pasti Iya, betul. Betul, betul, Prof. pasti sudah jauh Iya, menyimpang. Itu. Jadi memang banyak ya. Itu iya, satu. Kemudian apa? Cakupannya misalnya, cakupan materi apa? Materi apa? Kemudian materi itu sesungguhnya bisa juga dilihat dari pendekatan yang digunakan. iya, Nah, Prof. dan kita bagaimana melaksanakan pembelajaran dan pendekatan apa? Kalau merujuk pada Joyce tadi diurutkan tadi menggunakan apa itu sama enggak dengan yang kemudian dinilai melalui PISA. Sehingga itu banyak penyesuaian yang harus disetarakan dengan supaya perilakunya itu sama dengan PISA. Jadi kita sebetulnya
ya harus mengakui memang di bawah supaya bisa membenahi diri. Nah, kemudian kalau masalah pembenahan itu tadi dilihat apanya, ya, termasuk standar gurunya, ya, dan sebagainya lah itu. Kemudian juga perlu dipertanyakan samplingnya di Indonesia itu siapa yang dikenai. Nah, kan gitu kan Indonesia itu kan banyak Sabang Merauke, jangan-jangan, nah itu perlu karena ini ada muatan politis juga sebetulnya. Iya, Prof. Jadi, Itu yang politis. izin Prof yang tadi yang saya tampilkan itu hanya di survei di eh, 4 kabupaten kota, Prof. Tapi dan itu Ya, berpusat di Jawa gitu, Prof. ya, Luar ya. Jawa tidak disurvei. Mm. Apalagi mungkin ya, apalagi kalau luar Jawa itu mungkin pisahnya malah bisa nomor Oh 1. iya, bisa jadi, Prof. Luar Jawanya yang mana dulu, maaf ya, bukan bukan mendiskreditkan luar Jawa ya. Memang harus diakui standarnya kan belum belum semua identik ya, Iya, masih iya, banyak. Prof. Ya intinya banyak lah, tetapi kita tidak perlu terlalu terpuruk, tapi juga jangan terlalu apa namanya Terlena ya, Prof. terlena ya, karena itu informasi yang bisa menggugah kita untuk memperbaiki. Misalnya standarnya belum beres ya diperbaiki standar kelulusan dan sebagainya itu. Ya oke. Sehingga ada usulan. Usulannya itu begini. Eh, apa namanya? Tes yang digunakan itu bahkan ada sekolah-sekolah yang untuk meraih bisa tampil di PISA itu atau subjek yang pernah dikenai PISA itu mereka mengubah diri ketika melakukan eh, apa namanya penilaian, menyesuaikan dengan apa yang ditampilkan dalam PISA supaya kalau besok kena lagi itu maksudnya gitu. Jadi semacam sudah tidak kaget lagi dengan bentuk PISA itu. Ya itu diantaranya. Baiklah, itu ya tentang PISA. Mungkin masih ada lagi yang lain. Sebenarnya tadi kalau di apa namanya di garis bawahi apa yang jadi masalah pertanyaan dari apa Dari Mbak eh, Dalunya. apa Iya, saja tadi? apakah peringkat eh, bagaimana pendidikan IPA di Indonesia? Ya, Apakah ya, tidak sesuai standar? Kemudian ya, kenapa ya, berubah-berubah begitu gitu, Prof? Bukan. ya, saya kira sudah terjawab tadi ya. Tujuan Oh, tujuannya apa? Kira-kira itu. tujuan kurikulum IPA itu sebenarnya apa Ya, sih? oke. Apakah sudah Ya. tercapai apa belum? Ya, 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 oke. Gimana tuh? Sudah tercapai belum? Kalau Tulis. secara mungkin kalau secara nasional kita sampaikan, Prof, itu belum tercapai. Tapi Ya, saya belum dapat data nasionalnya ya, Prof. ya. Contoh ya, Prof ya, eh, eh, Kemenak sendiri melaksanakan yang disebut kalau di Kemdikbud itu kan ada asesmen kompetensi minimal gitu ya, Prof. Kemudian Ya. Kemenak mengeluarkan AKMI namanya. Hmm. Pokoknya ada II-nya lah ujungnya kan gitu kan, Prof kan. Nah, data dari Kemenak sendiri yang sampai hari ini tidak dirilis gitu, Prof. Bagaimana dampak dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemenak dan saya pernah ikut itu, Prof. Di tahun 2022 itu saya pernah ikut, mau tahu sebenarnya, Prof, bagaimana sih pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Kemenak dengan dasar dengan apa ya, dengan saya sebut sebagai alibi atau apa gitu ya, Prof ya, untuk kurikulum Merdeka ini. Tapi datanya tidak dirilis sampai sekarang. Gitu. Ketika kawan lulus sebagai penulis modul juga saya tanya, gimana menulis modul itu? Aduh Kak, makin pusing kami Kak. Lebih enak kemarin kita kasih pelatihan aja kepada guru-guru, dan guru-guru itu melaksanakan kan lebih tepat seperti itu kan, Prof kan. Tapi pelatihan itu kan kami melaksanakannya secara daring gitu, Prof. Secara daring. Oke. Ini informasi yang bisa saya berikan ya, Prof. Eh, Hmm. Soalnya saja, soal yang biasa dibuat oleh guru kita di sini dengan soal yang ditetapkan oleh PISA itu berbeda jauh, Prof. Seperti yang Prof sampaikan tadi gitu. Jadi Ya. kalau biasanya soal-soal yang di apa yang diminta oleh PISA itu ada stimulus dulu, ada pengantar soal gitu kan, Prof kan. Baru
intinya, ada ujungnya, ada pertanyaannya gitu. Dan siswa kita kan tidak terbiasa dengan bentuk-bentuk soal yang seperti itu, dan guru kita tidak biasa menyusun soal yang seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau data yang saya sampaikan tadi itu semua data yang dari Kemdikbud, Prof. Kalau dari Kemenak sendiri itu data tidak dirilis, hasil dari AKMI. Saya cari di webnya juga belum dapat sampai sekarang gitu. Apakah sudah tercapai tujuannya? Ya saya tidak percaya diri untuk menyampaikan sudah tercapai sekian persen karena kan datanya tidak ada gitu, Prof. Ya, oke, baik. Menurut informasi sih memang kalau disebut tercapai persentasenya itu masih di bawah 60% lah, sekitar itu. Jadi yang memang tidak menggembirakan terutama IPA ya, nanti Iya, Prof. lebih-lebih matematik. Memang ada gradasi dari berbagai mata pelajaran itu. Untuk IPA di posisi berapa, matematik lebih-lebih seperti itu saya kira. Itu bisa nanti dicari datanya, Iya. ketercapaian kurikulum dari sekolah menengah sampai yang dasar. Saya kira itu. Baik, saya sekarang gini. Kalau mengacu pada PISA tadi, apa hubungannya dengan kurikulum? Nah, dan jangan lupa kalau kurikulum itu tidak bisa dipisahkan ngomong dengan pembelajarannya sendiri. Jadi kita ketika ngomong kurikulum sekaligus pembelajarannya. Dari hasil PISA, apa yang bisa kita refleksikan untuk kurikulum dan pembelajaran sebutlah Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini. Nah, silakan. Ya. Biasanya Prof, hasil PISA itu dia digunakan apa ya, skor-skor PISA itu digunakan untuk memberikan informasi tentang perbaikan dari sistem pendidikan kita sendiri gitu kan. Artinya ketika itu menjadi sebuah informasi bagi sistem, tentu itu digunakan untuk bahan evaluasi. Tadi kan sempat saya sampaikan, saya singgung sedikit tentang evaluasi kurikulum. Jadi kita tidak boleh juga serta-merta mengabaikan apa tidak mengacu juga kepada PISA itu sendiri karena gitu. Karena PISA itu kan mengukur tingkat kemampuan membaca, kemudian kemampuan matematika dan literasi sains siswa yang berusia sekitar 15 tahun, kan seperti itu, Prof. Pasti kan mengacunya ke sana gitu. Karena kita bagian dari negara-negara yang mengikuti PISA gitu. Jadi salah satu tujuan utamanya itu adalah untuk perbaikan dari sistem pendidikan Kurikulum. Indonesia sendiri. Ya, Iya. nah, menurut kita ini itu sudah ada feedback bahwa kita harus melihat kurikulum dari hasil PISA tadi ya. Iya, Ini sebagai feedback. Nah, sudah ditindaklanjuti belum? Nah, Nah, sudah ditindaklanjuti belum? ini repot ya, Prof, jawabnya. Nanti kalau kita bilang kan, Prof, misalnya, Ibu kan dosen, enak kali bicara gitu kan. Sementara ini maksudnya ini fakta yang ada di kampus kami gitu, Prof, yang bisa saya sampaikan gitu. Ketika mahasiswa mengikuti mata pelajaran IPA, matematika, terutama matematika, Prof, itu banyak sekali mahasiswa kami yang seperti ketakutan gitu, Prof. Entah karena dosennya, entah karena dari SD atau dari MI dia sudah tersuges dari dirinya matematika itu nggak asik kan gitu. Masih mendingan dengan dosen IPA, Prof. Kalau dosen IPA itu kan masih ada prakteknya, tidak mesti di dalam kelas terus, masih dibawa keluar kelas, belajar di dalam lingkungan gitu kan, misalnya dibuat plot-plot, itu masih asik kalau dosen-dosen IPA-nya gitu. Apalagi kalau seni, Prof, itu paling digemari sama mahasiswa gitu. Sama juga, saya nggak bilang ini khusus di perguruan tinggi, di tingkat di jenjang sekolah sendiri, Prof. Itu anak-anak itu lebih banyak yang memang dia lebih suka dengan pelajaran yang non eksak lah. Kita sampaikan seperti itu. Kalau kita buat lomba gitu, Prof. Ini berdasarkan lomba yang kami buat kalau di kampus gitu ya, Prof. Peserta non eksak itu lebih banyak daripada peserta yang eksak. Sehingga artinya kan apa ya, Prof?
ada sesuatu yang masih menjadi tanda tanya kita, yang perlu kita pertanyakan. Ini bagaimana kualitas guru-guru pada mata pelajaran Betul. itu kan gitu. Dan Ya, bagaimana akhirnya nanti muaranya ke kita juga, Prof. Ini bagaimana ya, dosen yang mengajar di kampus kan gitu. Jadi satu siklus ya, yang nggak bisa diputus-putus begitu, Prof. oke, baik. Jadi artinya begini, sebagai informasi PISA, kalau dikaitkan dengan proses keseluruhan untuk menghasilkan output yang memadai untuk menghadapi PISA, ya kan? Menindaklanjutinya pasti kembali ke kurikulum dan pembelajaran itu sendiri. Ya, Jadi seperti apa prosesnya? Kalau pembelajaran ya. Jadi kan begini, kurikulum itu sebuah program. Nah, program yang memiliki tujuan. Ibaratnya itu ya, kurikulum itu iya, sebuah program memiliki tujuan. Ketika diketahui bahwa tujuannya tak tercapai, pasti akan dilihat. Yang dilihat itu ketidak tercapaian itu kan melalui pembelajarannya. Jadi proses pembelajaran seperti apa? Kok kurikulum nggak tercapai? Jadi seperti siklus dari 2 titik kurikulum dan pembelajaran, diketahui bahwa hasilnya dari pembelajaran tidak memadai sesuai dengan tujuan, misalnya ya capaiannya bisa tadi pembandingnya bukan tujuannya, pembandingnya, maka segera di evaluasi dari program itu. Nah, programnya yang dievaluasi adalah kurikulum. Kemudian nanti diterapkan lagi kurikulum yang baru, pembelajarannya bagaimana, hasilnya bagaimana. Jadi itu seperti siklus antara pembelajaran dan kurikulum sesuai program dan metode untuk mencapai tujuan itu pembelajaran. Jadi sering dikatakan kurikulum itu as a program, sedang instruction atau pembelajaran itu as a method. Nah, iya. itu istilahnya gitu. Dan dua ini nggak bisa dipisah. Ketika kita ngomong kurikulum mesti ada instruction. Ya, itu jadi feedback tadi ditindaklanjuti tentu dengan memperbaiki kurikulum dan pembelajaran. Ya, saya kira itu. Baik, silakan mungkin masih yang lain nih kelihatan Pak Fikri dan Bu Laila belum ya? Iya, belum. Silakan komennya. Silakan. Silakan, Dek. Yuk, diskusi lagi. Baik, saya dulu Kak ya. Iya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi ini dengan bersama Pak ilmunya Prof. dan juga kakak-kakak yang lain mengenai diskusi hari ini cabang-cabang pendidikan IPA ya Kak Rita ya. Iya. Tadi sudah banyak dibahas apa namanya, ada kurikulumnya, kemudian ada tata metode dan yang lainnya sehingga membentuk apa namanya, suatu cara baru untuk mengimplementasikan pembelajaran dari siswa dan juga guru. Yang saya mau tanyakan ini ya, mengenai cabang, ada banyak ya kayak ada biologi dan ada banyaklah yang lain. Sebetulnya yang digunakan untuk kalau melihat tahap operasional konkret tadi kan sebetulnya esensi dari pembelajaran IPA itu untuk agar mengetahui bahwasanya hubungan antara manusia dan juga lingkungan itu sebagai manusia yang sempurna, kira-kira seperti itulah. Tindakan manusia terhadap lingkungan alam itu ada hubungannya gitu. Kira-kira keilmuan cabang ilmu apa saja yang digunakan di untuk anak MI yang tahap operasional, bikinnya itu masih tahap operasional konkret. Soalnya kalau dulu saya teringat waktu masih SMA atau SMA itu kan ada semacam kayak penjurusan. Maksudnya ada kelas IPA, ada kelas IPS. Kemudian kalau sekarang di MI itu sepertinya IPA sama IPS itu digabung kan gitu. Iya. Berita ya, Iya. digabung menjadi satu. Sebetulnya esensi dari pembelajaran itu kan agar siswa itu yang ilmu yang didapat itu bisa digunakan di lingkungannya. Makanya mungkin antara IPS dan juga IPA mungkin keilmuannya ini berbeda, tapi sebetulnya kalau menurut saya itu ini memberikan pendapat kalau tadi yang bertanya itu sebetulnya saling berkaitan, seperti geografi dan juga
geografi miliknya IPS itu berkaitan dengan kalau di IPA itu apa ya, bukan ya semacam biologi itu kan berkaitan dengan geografi, bukan biologi ya, tadi saya lupa itu sebetulnya ada kaitan untuk itu gitu. So, itu pendapat saya sih Kak Arita. Iya, Mungkin itu Kak Arita, mungkin cabang-cabangnya itu kan nggak semua dari cabang-cabang iya benar. ilmu itu SD IPA itu digunakan untuk anak SD. Iya, benar-benar. Nah, yang berdasarkan bahan bacaan kakak begitu ya, Dek ya. Nah, tidak semua dari cabang IPA itu ada di SD gitu. Yang ada di SD itu paling paling banyak, ini yang paling banyak itu biologi dan fisika dasar, biologi dasar dan fisika dasar. Itu sesuai dengan materi yang ada di SD. Ada sedikit tentang kimia. Kimia itu hanya menyangkut tentang misalnya apa namanya ya? eh, Ya tentang perubahan zat gitu ya, ketika dikasih pewarna atau diletakkan dalam satu wadah dia akan menyesuaikan dengan tempat yang ada gitu. Ada sedikit disinggung tentang astronomi. Kemudian kalau yang apa geografinya itu misalnya tentang dataran tinggi, dataran rendah, tapi kan tidak disinggung apa tidak detail gitu kan, tidak seperti kalau kita udah menyampaikan itu kepada anak SMP, SMA, apalagi anak kuliah kan gitu kan, apalagi pada tingkat mahasiswa. Kemudian di apa? Ada sedikit disinggung misalnya itu bisa dikembangkan sebenarnya. Maka tadi ada kurikulum yang bisa kita laksanakan, ada yang potensial dan itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Contoh misalnya untuk di biologi itu kan ada tema-tema juga di SD gitu kan tentang diriku. Kita bisa menyinggung tentang bagaimana menjaga kesehatannya seperti itu. Jadi sebenarnya cabang-cabang IPA itu karena pembelajaran di SD itu menggunakan pendekatan eh, kebanyakan, maksudnya kalau sekarang guru masih terpola dengan pendekatan tematik gitu kan, eh, itu ada disinggung tentang kesehatan gitu. Kemudian kalau eksperimen ya eksperimen yang sederhana, kalau pelajaran ekologi ya yang sederhana juga. Misalnya kita minta siswanya, kalau materi SD yang kakak perhatikan punya anak kakak itu, misalnya dia diminta untuk mengamati eh, makhluk hidup yang ada dalam satu satu plot. Misalnya kita buat plotnya itu 1 kali 1 meter, apa aja yang ada di situ gitu. Kita minta anak-anak untuk mengeksplor sendiri wilayah yang sudah kita batasi. Nah, seperti itu. Jadi yang paling banyak itu yang paling besar adalah cabang biologi dasar dan fisika dasar. Kalau yang lebih dari itu tidak terlalu sih di SD gitu. Seperti itu, Fikri. Karena mungkin tidak terlalu itu mungkin karena begini ya, disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa itu sendiri gitu. Jadi berjenjang, memang pengetahuan itu harus disampaikan secara berjenjang dan lebih baik lagi ketika anak-anak bisa mengeksplor apa yang ada di lingkungannya kan gitu ya. Maka tadi peran guru itu menjadi peran yang sentral kalau di SD gitu. Demikian, Prof. Ya, oke. Ini terkait dengan materi IPA di SD atau bagaimana tadi? Ya, materi IPA yang ada di SD dari cabang-cabang IPA itu sendiri kan ada biologi, Oke. Prof, fisika, Ya. kimia gitu kan, astronomi. Tapi kan tidak semuanya disampaikan secara detail untuk anak fase A, fase B, fase C aja kan dia kan berbeda gitu. Jadi, Oke. tapi yang paling banyak itu eh, eh, adalah biologi dasar dan fisika dasar, Prof. Oke. Jadi kesannya sains itu atau IPA itu hanya apa ini namanya cuilan atau apa istilahnya, bagian-bagian dari fisika dan biologi ya umumnya. Ya, karena memang selama ini itu penyajiannya seperti itu. Padahal seharusnya lebih-lebih di SD itu ya IPA sebagai IPA yang tidak terpisah antara fisika, kimia, biologi tadi. Nah, itu yang sering harus diperbaiki sehingga ada istilah IPA terpadu. Ya. Nah, sebetulnya tidak perlu ada kata IPA terpadu karena memang IPA itu padu yang hanya orang melihat karena dulu itu yang IPA itu yang hanya ini lebih-lebih yang mengajar IPA itu kan dari orang fisika dan biologi. Ya, ya. Sedikit sekali yang kimia itu.
Iya, Nah, jarang, Prof. Ya, benar. karena itu memang dulu belum ada dari lulusan IPA, belum ada lulusan IPA, sehingga seharusnya memang enggak begitu ya. Tidak hanya biologi dan fisika, seluruhnya itu disebut dengan IPA. Jadi kalau Bapak nanti dosen di materinya IPA di SD yang di luar, misalnya yang gampang itu Amerika itu, nanti akan terlihat di sana tidak ada istilah kimia, fisika, biologi. Iya, Dan itu memang karena rasanya ya, karena penyajinya itu latar belakangnya dari biologi, dari fisika, kemudian bisa mengatakan, dia mengklaim bahwa apa, ini biologi, ini fisika. Padahal kalau di SD itu kan masih holistik dan menyeluruh, sehingga tidak dikenal itu. Hanya memang ada yang namanya istilah sana itu physical science, itu yang science yang fisik, dan kemudian ada yang life science, itu yang biologi itu, dan yang akhirnya memang ada juga chemistry science gitu. Ya saya kira itu pembagiannya itu karena kebiasaan kita yang mengampu itu orang dari dua belah pihak itu, tidak ada yang benar-benar murni IPA, itu belum ada. Nah sekarang setelah ada program IPA itu diharapkan gitu, tapi juga ada kecenderungan karena di SMA ya, masukan dari prodi IPA itu juga dari SMA yang kebetulan umumnya itu backgroundnya biologi, kalau dari fisika sedikit, dan kimia sedikit itu, sehingga ini menjadi bawaan trademarknya dia ketika nanti ngajar IPA pun itu dia cenderung ya, belum diteliti, tapi ada dulu penelitian yang cenderung menunjukkan dia jatuh hati pada biologi sesuai dengan backgroundnya. Nah itu membawa pengaruh seperti itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih. ya, kembali Prof. Kembali kasih Prof. Oh iya sebentar, ini saya ada pertanyaan gini, maaf. Ini kan tadi judulnya itu tadi presentasinya cabang pendidikan IPA ya. Iya, ya Prof. Terus cabangnya apa kok ini tadi munculnya kurikulum dan ya kurikulum gitu lah. Oh iya, kenapa Ya. tidak saya munculkan cabangnya itu, Prof? Karena di kisi-kisi di RPS itu yang dibahas itu adalah kurikulum, kemudian teknologi pembelajaran, media, dan evaluasinya itu tadi, Prof. Maka tidak saya munculkan Oke, cabangnya itu. Dan oke, dalam maksudnya ketika saya meraca itu kenapa oke, tidak mungkin dimunculkan? Mungkin ini menjadi pertanyaan gitu, Prof. Dan ya benar gini, itu pertanyaannya muncul dari Fikri gitu. mungkin gini, maksudnya Mm-mm. dalam cabang-cabang IPA itu pendidikan, maaf bukan cabang IPA ya, dalam cabang pendidikan IPA memang harus dibahas satu kurikulum. Ya, Nah itu, kemudian nanti pembelajaran. Terus tadi kalau diurutkan yang menurut Joyce tadi ya, 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 Prof. model. Nah Model. itu mungkin disebut dengan cabang-cabang dalam pendidikan. Itu Iya. mungkin ya, coba lihat di Iya. UPS-nya nanti. Ya baik, supaya tidak menimbulkan pertanyaan, loh ini judulnya cabang kok munculnya kurikulum Iya, ya, ini kenapa munculnya urutannya. begitu kan, Prof? Iya. Urutan pengajiannya maksudnya ya. Nah, Iya, atau cabang-cabang yang dibahas di dalam pendidikan IPA, mungkin gitu maksudnya. iya. Ya oke, baik. Kita sampai jam berapa ini? Udah, Prof. Selesai nih. Ya, Untuk bulan puasa selesai. ya oke, baik, makasih. Ini saya kirim, saya ada PowerPoint Ya, terkait Prof. dengan kurikulum dan pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan bisa tambahan referensi. Iya, Ya, terima kasih banyak, Prof. terima kasih. Ya, Tugas-tugas kami, Prof, itu PPT-nya itu semua ada di link, Prof. Ada saya ya, oke. tautkan di link grup kita ada, karena Pak Ya. Sigit ada buat link drive-nya Oh, gitu, link, Prof. link itu ya, oke, terima kasih. Ya, ya, Prof. Prof, terima kasih banyak ya, Prof. Silakan ditutup sekalian, terima kasih.